Pertandingan panas timnas Indonesia versus Laos berakhir 3-3 dengan kontroversi gol. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Laos di grup B Piala AFF 2024 berlangsung panas dan penuh drama. Pertandingan di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024, kedua tim saling balas serangan dan berakhir dengan skor imbang 3-3. Laga ini diwarnai dengan banyak gol, kartu merah, serta keputusan kontroversial yang menjadi perbincangan hangat. Babak pertama, hujan gol dan serangan paling cepat. Di babak pertama, kedua tim langsung bermain agresif sejak menit pertama. Indonesia tampil mendominasi, namun kesalahan di lini pertahanan dimanfaatkan Laos untuk mencetak gol pertama pada menit ke-9. Gol tersebut dicetak oleh Pompon Panyavong setelah tendangannya membentur kaki Kakang Rudianto dan berbelok arah hingga tak bisa dihalau oleh kiper Dava Pasha. Merespon hal ini, timnas Indonesia tampil lebih agresif. Hasilnya Kadek Arel berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-13 melalui kerjasama apik di lini depan. Namun semangat tersebut tak bertahan lama. Laos kembali unggul di menit ke-13 melalui skema serupa. Tendangan keras tanah pematet mengenai kaki Kadek Arel dan meluncur ke gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Laos. Timnas Indonesia terus berusaha menekan dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-18 melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Gol ini lahir berkat sundulan yang sempurna memanfaatkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Meskipun sempat diperiksa melalui VAR, wasit tetap mengesahkan gol tersebut tanpa keraguan. Di akhir babak pertama, kedua tim masih saling berusaha mencari peluang tambahan. Pratama Arhan dan Rafael Struijk hampir mencetak gol tambahan, namun penjaga gawang Laos, Kesovan Sangso, tampil cemerlang. Babak kedua, kartu merah dan kontroversi gol. Memasuki babak kedua, laga semakin memanas. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah pada menit ke-69 akibat pelanggaran keras. Meskipun demikian, semangat timnas Indonesia tetap tinggi. Muhammad Ferrari kembali menjadi pahlawan dengan mencetak gol ketiga di menit ke-72 melalui sundulan memanfaatkan sepak pojok yang sempat membawa Garuda unggul 3-2. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan lama. Pada menit ke-77, Laos berhasil menyamakan kedudukan melalui gol ketiga mereka yang kontroversial. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun bola diduga telah keluar lapangan sebelum diteruskan ke gawang Indonesia. Keputusan ini memicu protes keras dari pemain Indonesia, tim pelatih, dan para supporter. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dengan tegas mempermalukan wasit Hiroki Kasahara yang dianggap melakukan kesalahan dalam memimpin jalannya pertandingan. Wasit harus bijak dalam mengambil keputusan. Semua orang bisa melihat bola tersebut keluar lapangan. Lalu bagaimana bisa wasit tetap mengesahkannya? Ujar Sintayong. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga diharapkan segera mengajukan protes terkait keputusan ini. Akhir laga dan evaluasi. Setelah gol kontroversial tersebut, kedua tim kembali saling menyerang. Timnas Indonesia mencoba mencetak gol melalui serangan balik yang dipimpin Pratama Arhan dan Rafael Struijk, namun tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Laos memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mendominasi penguasaan bola hingga akhir pertandingan. Skor imbang 3-3 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Indonesia gagal meraih 3 poin penuh meskipun masih memiliki peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Evaluasi dari pertandingan ini menjadi hal yang penting bagi timnas Indonesia, dengan catatan serius seperti kesalahan di lini pertahanan dan lemahnya antisipasi terhadap serangan balik. Meskipun demikian, penampilan apik dari pemain muda seperti Muhammad Ferrari patut diapresiasi. Fokus selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk laga berikutnya melawan Vietnam di grup B.
Dengan dukungan penuh dari supporter dan evaluasi mendalam, timnas Indonesia diharapkan bisa meningkatkan performa mereka untuk pertandingan selanjutnya. Salah satu pemain kunci Marcelino Ferdinand dipastikan akan absen dalam laga berikutnya. Timnas Indonesia harus mencari solusi terbaik agar dapat tampil optimal meskipun tanpa pemain bintangnya.